Baik, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini topik yang menarik oleh pembicara utama tentang penerangan. Topik yang mungkin agak tertinggal kalau di industri tentang penerangan. Sore ini akan berbagi sedikit tentang iluminasi di tempat kerja. Di iluminasi itu penerangan pencahayaan untuk memegang peranan penting di dalam kegiatan manusia, baik di tempat kerja, di tempat bersantai begitu, tapi juga mungkin sebagai satu seni untuk estetika. Bisa dilihat gedung-gedung yang dipasang cahaya dengan menarik, itu akan menarik juga perhatian manusia. Dampak sekarang kalau fokus pada keselamatan di tempat kerja terkait dengan pencahayaan. Dampak dari pencahayaan yang buruk di tempat kerja itu gangguan pada mata, cepat lelah, kemudian bisa sakit kepala, kemudian juga postur tubuh, karena menghindari pencahayaan yang kurang baik tadi, maka postur tubuhnya harus ditempatkan pada posisi yang tidak nyaman, menyebabkan sakit di punggung, pinggang bagian bawah, dan juga leher. Kemudian juga menyebabkan kelelahan, dan dampaknya lebih lanjut adalah produktivitas yang menurun, dan yang lebih parah adalah terjadinya kecelakaan. Contoh-contoh dari pencahayaan yang buruk di tempat kerja adalah pencahayaan yang kurang, atau distribusinya yang tidak merata, atau kontras yang tidak sesuai, jadi ada perbandingan gelap dan terang yang tidak sesuai, silau, glare, flicker, berkelip, kemudian titik-titik yang gelap, dan malah mungkin menimbulkan panas di satu tempat karena pencahayaan yang tidak tepat. Jadi panas itu dihasilkan juga dari pencahayaan. Dan hal-hal ini bisa mengakibatkan, tadi disebutkan sebelumnya, fisik dan juga mental. Ini salah satu contohnya. Ada tempat-tempat yang distribusi cahayanya tidak tepat, kemudian yang sebelah kanan ini ada silau karena terletak di sebelah jendela, sinar matahari langsung masuk ke layar dan agak sulit untuk melihat layar. Ini beberapa contoh penempatan cahaya yang disarankan untuk industri. Pantulan itu sebaiknya tidak langsung mengenai wajah, tapi diarahkan ke tempat yang berlawanan karena menyebabkan tadi silau dan juga kontras yang berlebihan. Kemudian juga ada posisi-posisi lampu yang ditempatkan, pantulannya juga sama menjauhi dari muka manusia, menghindari kontras dan juga silau tadi. Ini beberapa rekomendasi yang diberikan untuk pencahayaan tergantung dari jenis pekerjaannya. Ataupun gambar sekitar 200 lux, kalau komputer disarankan 400 sampai 500 dan seterusnya. Ini yang dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018. Ini juga mengambil standar dari luar. Ini hanya salah satu tabel saja, nomor 5, dan juga ada tabel nomor 6, tergantung dari jenis pekerjaannya, maka tingkat pencahayaannya juga berbeda-beda. Sedikit untuk di ruang kendali, karena ruang kendali itu pada umumnya itu berada di ruang yang tidak mendapat pencahayaan alami. Jadi sepenuhnya mengandalkan pada pencahayaan buatan, terutama yang bekerja di minyak dan gas, petrokimia, dan kimia, karena menghindari bahaya ledakan. Jadi ruangannya dibikin memang kedap, tahan terhadap ledakan, sehingga tidak ada pencahayaan alami, mengandalkan pada pencahayaan dari buatan. Bisa dilihat beberapa contoh di sini. Kemudian control room itu dikatakan adalah tempat yang penting dan sangat diperlukan respon yang cepat. Dan kalau terjadi kesalahan itu tidak bisa dimaafkan. Gitu. Jadi mengambil keputusan harus pada waktu yang cepat, keputusan yang tepat. Maka pada umumnya lighting di command center ini harus betul-betul diperhatikan. Namun sayangnya biasanya terlupakan. Biasanya command center atau control room ini dibikin dulu, didesain dulu, baru didesain nanti peralatannya seperti apa. Sehingga kadang-kadang penempatan lampu tidak sesuai. Pada saat nanti orang bekerja, tadi pantulan-pantulan yang mengakibatkan
silau atau kontras tadi, sehingga menyulitkan untuk melihat layar, melihat informasi yang tersedia. Ini beberapa contoh ya, silau itu kalau sinar matahari atau sinar yang terang bisa mengakibatkan angka 8 itu menjadi terlihat sebagai angka 0. Contoh sudah pernah terjadi, pernah saya bagi juga di Caribbean Petroleum Company. Dia lagi mengisi tangki, dia menginterpretasikan tangkinya masih kosong karena levelnya masih rendah, ternyata sudah penuh sehingga terjadi overflow, tumpah. Kemudian pencahayaan yang rendah bukan hanya fatigue, tadi di depan disebutkan fatigue, tapi juga circadian rhythm. Jadi badan manusia kalau pada shift malam itu merespon dengan cahaya yang kurang, level pencahayaan yang kurang, itu mengakibatkan rasa ngantuk juga. Nah, siklus di dalam tubuh manusia. Dan sebenarnya iluminasi ini bukan satu proyek yang yang rumit begitu ya. Memang proyek antara arsitek dan teknik fisika begitu. Namun biasanya terlupakan. Dan ini harusnya sudah dilibatkan dari tahap desain sehingga menghindari masalah-masalah di kemudian hari pada saat operasi. Demikian dari saya Pak Edi, terima kasih. Terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian testimoninya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Hestu Nugroho. Waktu kami persilakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Maaf Pak, screen saya udah terlihat ya Pak? Ya, sudah kelihatan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Edi atas kesempatan yang diberikan pada kami. Tadi Pak Paul Wijaya juga sudah memberikan pengantar yang cukup baik terhadap perencanaan pencahayaan. Jadi pada kesempatan kali ini, atas saran Pak Edi, kami coba sharing knowledge mengenai perencanaan pencahayaan arsitektural. Saya akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah interior, nanti pada bagian yang berikutnya saya akan menyampaikan mengenai pencahayaan outdoor atau luar ruangan. Jadi mungkin saya sedikit berikan gambaran. Tadi Pak Paul Wijaya menyebutkan lighting mungkin agak tertinggal. Tahun 90-an itu mungkin kalau dibilang lighting belum menjadi sebuah profesi. Kemudian kita berangkat dari bidang keahlian teknik fisika, khususnya keahlian fisika bangunan. Kami waktu itu coba merintis dengan kolega saya, Bapak Paul Gunawan, yang memiliki minat di fisika bangunan terutama, untuk menjadikan keahlian lighting menjadi sebuah profesi perencana lighting. Jadi pada saat ini mungkin di situ saya menyebutkan ada tulisan HTII. Pada saat ini lighting sudah menjadi cukup mulai menjadi society, Himpunan Teknik Iluminasi Indonesia, sudah mendapat pengakuan LPJK, ada sertifikat keahliannya. Kemudian perusahaan kami juga masih membawa keahlian fisika bangunan, yaitu PT Litak, yang sebenarnya adalah kepanjangan dari lighting dan akustik. Saat ini kami cukup terus berusaha memperjuangkan profesi perencanaan lighting, baik secara profesi, legalitas juga di pemerintahan masih perlu diperjuangkan. Baik, saya akan coba mulai. Jadi mungkin tadi disinggung ya oleh Pak Paul bahwa
lighting juga ada artnya. Jadi pada saat kuliah mungkin saya juga kurang mengerti mengenai moto dari ITB, katakanlah Art Science and Technology. Jadi saya mungkin Art Science dan Teknologi di lighting. Jadi saat ini lighting tidak hanya rekayasa, teknologinya juga berkolaborasi dengan art, dan perkembangannya juga sains. Banyak penelitian yang menyangkut respon manusia, persepsi manusia, hormon manusia juga terhadap lighting, ya, mengatasi kelelahan tadi, fatigue, mengatasi tadi Pak Paul Wijaya circadian rhythm, ya, di mana itu sains berperan, yang di mana pada tuntutan manusia saat ini peningkatan untuk sebuah well-being, ya, kesejahteraan, tuntutan mendapatkan lingkungan visual yang lebih baik dan seterusnya. Jadi demi kemajuan terhadap human well-being. Jadi pada kesempatan kali ini kami lebih memposisikan atau banyak bergerak di architectural lighting. Jadi ini lintas kolaborasi antara rekayasa lighting, teknik lighting, teknik pencahayaan dengan aspek arsitekturalnya. Baik, saya mulai dengan bagan, ya. Jadi architectural lighting itu adalah objek oriented, di mana objeknya ini spesifik, ya, pada hal ini. Baik, maaf. Sebelum ini, jadi kita sampaikan perencanaan pencahayaan arsitektural. Studi kasus rumah sakit dalam hal ini maksud saya adalah saya secara paralel nanti akan sampaikan penerapan proses perencanaan dalam sebuah rumah sakit. Jadi nanti berikutnya nanti flow perencanaan atau aliran proses perencanaan akan terlihat dalam presentasi ini. Jadi architectural lighting adalah dengan objek lighting. Tentunya dengan arsitektural ini memiliki tuntutan estetik visual dari sisi arsitekturalnya. Kemudian kita memberikan engineering solution-nya bagaimana terhadap kebutuhan objek arsitekturalnya, dilanjutkan dokumentasi, construction, sampai testing. Jadi untuk bisa memberikan teknik pencahayaan yang sesuai, kita harus sepenuhnya mempelajari objek arsitekturalnya. Mau tidak mau, kita harus belajar mengenai aspek-aspek arsitektural. Meskipun katakanlah kita dengan background engineer, katakanlah, kita harus juga belajar mengenai objek pencahayaan yang akan kita berikan pencahayaan. Jadi arsitektural itu terbagi menjadi topologi komersial, retail, hospitality, hotel, residensial, rumah, apartemen, corporate. Corporate ini perkantoran. Mixed use ini adalah sebuah kompleks bangunan dengan beberapa kegunaan. Kadang ada komersilnya, ada apartemennya, ada hotelnya, ya, mixed use. Kemudian healthcare yang mungkin kita bicarakan hari ini, rumah sakit, museum. Museum itu adalah salah satu objek lighting yang cukup complicated, karena museum itu filosofinya light is destructive, ya. Cahaya itu akan bisa merusak benda pamer. Kemudian art and culture ini terkait dengan teater, ya, bisa dengan landscape, landmark, dan sebagainya. Jadi ini proses awal sebelum kita melakukan proses desain umumnya. Pertama, kita tentunya ditunjuk oleh owner, kemudian pemilik itu ingin bagaimana, visi misi bangunannya akan seperti apa, image-nya akan tampil seperti apa. Kemudian building type. Building type ini setiap bangunan itu punya pakem, punya topologi masing-masing, komersial, corporate, hospitality. Ini punya pendekatan yang berbeda, baik sisi arsitekturalnya maupun nanti sisi lightingnya. Setelah dengan owner, kita bicara dengan arsitektural, secara sisi arsitektural atau interior design.
bagaimanapun sebuah bangunan itu leadernya adalah arsitek. Kami berkolaborasi, kami bertanya mimpi arsiteknya bagaimana, mimpi interiornya bagaimana. Kita akan coba deliver seperti keinginan dari arsitek sama interior. Kemudian kita juga harus memperhatikan user. Misalnya sebuah bangunan rumah sakit, saya contoh, ini usernya itu, okupannya itu bisa dokter, perawat, employee, ini mungkin petugas yang lain, petugas kebersihan, petugas back office, dan sebagainya. Guest yang disebut di sini kalau rumah sakit adalah pasien, jadi guest itu tamu yang datang dan tinggal di bangunan tersebut. Kemudian visitor yang kita tahu adalah yang hanya mungkin datang kemudian balik lagi. Ini user ini kita perhatikan kebutuhannya, dan tentunya pada akhirnya adalah kebutuhan lightingnya bagaimana. Pada akhirnya semua keinginan itu kita ramu dengan juga memperhatikan energi saving, operation cost, dan kemudahan maintenance. Jadi ini proses-proses ini di awal biasanya cukup banyak memakan waktu untuk bisa mencari pengertian antara owner, arsitek, dan user. Baik, jadi ini contoh. Jadi misalnya sebuah rumah sakit ini misinya adalah menyelamatkan kehidupan, kemudian enhance kehidupan, kemudian juga memfasilitasi transisi kehidupan. Ini maksudnya juga transisi ini bagaimana transisi antara pasien, orang sakit dengan rumah tinggalnya itu nggak beda-beda jauh. Misalnya rumah sakit akan merasa lebih homey, ya, lebih seperti rumah, atau jadi tidak ada drastis perbedaan, apalagi jika seorang pasien mengalami sebuah rawat inap yang cukup lama. Jadi kondisi ambience-nya dan sebagainya ini tidak beda-beda jauh dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian konsiderasi tadi banyak disinggung ya oleh Pak Paul Wijaya di safety tadi. Jadi pertama tentunya adalah comfort. Jadi kenyamanan visual secara khusus. Kemudian fungsi tadi disinggung, proses pekerjaannya apa, jenis kegiatannya apa, kemudian resep lightingnya nantinya bagaimana. Safety ini penting. Jadi dalam topik ini di rumah sakit banyak pasien atau dokter itu dari sisi dokter banyak misalnya menggunakan alat bedah, jarum suntik, safety dari membaca resep, membaca warna obat dan sebagainya, ini penting juga. Ya. Yang lain tentunya kesehatan, wellness, tadi juga misalnya disinggung oleh Pak Paul, misalnya bagaimana pasien yang lama di dalam rumah sakit, kemudian perawat yang jaga malam, ini juga harus diperhatikan. Dan tentunya pada akhirnya desain ini bagaimana yang sustain. Ini yang menjadi konsiderasi dari sebuah desain. Ini sebagai contoh adalah di rumah sakit. Jadi konsiderasi ini kita pikirkan di awal proses perencanaan pencahayaan. Baik, kemudian kalau tadi saya medical mantra ini penting, itu terutama bahwa first do not harm, lighting juga jangan menyakiti atau katakanlah membuat silo, kemudian lighting tidak membuat salah baca obat dan sebagainya. 3 faktor yang pertama masalah sustainability. Jadi sebagai contoh, rumah sakit itu adalah second highest consumer of energy per area. Jadi rumah sakit itu kita pikirkan rumah sakit itu beroperasi 24 jam, ya, terutama daerah rawat inap. Tetapi apakah misalnya rawat inap beroperasi, daerah lobi, rawat jalan dan sebagainya itu harus mati kan? Jadi jadi daerah yang secara penampaan tidak kurang baik.
Jadi kita dari situ pun karena operasionalnya 24 jam, kita mulai memikirkan bagaimana secara operasional kita memikirkan kontrol dari penggunaan energi lighting. Kedua, mengenai hospitality inspired design. Jadi sekarang pendekatannya ini, hospitality ini kalau bahasa awamnya katakanlah boleh dibilang keramahan atau katakanlah sebuah hotel. Jadi bagaimana pendekatan-pendekatan desain hotel, apartemen dan sebagainya bisa dibawa ke sebuah rumah sakit, membuat pasien, perawat, pekerja di situ merasa nyaman dan bisa mengurangi stres dan menjadi environment yang lebih friendly ya, tidak. Mungkin kalau kita bandingkan di tahun-tahun sebelumnya banyak rumah sakit yang terlalu intimidating dengan warna putih dan sebagainya, terlalu mungkin ada yang dibilang seram dan sebagainya. Kita coba paradigma itu kita share. Evidence based design ini boleh dibilang semacam resep ya. Jadi orang ada resep-resep yang sudah berhasil di rumah sakit yang lain, kita coba nggak ada salahnya kita lihat, kita baca, kita pelajari untuk bisa diterapkan di perencanaan. Jadi ini contoh-contoh lobi rumah sakit, reception, ruang tunggu, ruang dokter dan sebagainya yang lebih menyenangkan yang sudah dilakukan di tempat lain. Boleh dibilang kalau di proses desain itu disebut mood board atau ambience board yang bagaimana target desain itu ingin kita capai. Ya. Yang mungkin dilihat di sini mungkin rumah sakitnya lebih nyaman, open space, daerah admission, daerah farmasi, di mana juga diberikan mungkin di kanan ini tempat misalnya untuk bekerja, ya. Selain pengunjung juga di sini dipikirkan pekerja, daerah waiting, nurse station dan seterusnya. Baik. Ini tadi disinggung operating theater punya kebutuhan khusus. Ini oke. Tadi disinggung bahwa user itu siapa untuk sebuah ini. Kita pelajari user di sebuah rumah sakit itu ada pasien, ada staff, ada visitor. Ya, ini masing-masing punya kebutuhan terhadap lighting yang mungkin beda-beda tersendiri dan harus didengar dan harus diperhatikan. Jadi misalnya untuk pasien bagaimana lighting memberikan suasana yang menyenangkan, rileks, dan satu hal kalau bisa pasien itu diberikan kemampuan untuk bisa mengendalikan lighting yang di dekatnya. Jadi pasien itu kalau masuk rumah sakit itu pasrah sama dokter, nggak bisa ngapa-ngapain, dokter bilang apa aja, iya aja. Nah, dengan sedikit kita memberikan keleluasaan mengontrol sesuatu di sekitarnya itu mungkin bisa membuat suasana pasien itu lebih baik. Staff ini bagaimana memberikan environment bekerja yang baik, membaca, memilih obat, keperluan meramu obat dan sebagainya itu bagaimana kita memberikan solusi pencahayaan yang tepat. Alert ini terutama untuk pekerja-kerja malam gimana supaya nggak ngantuk ya, terlalu alert, siaga terus kepada perawat ini juga penting, tetapi juga tidak menimbulkan stres, juga memperhatikan kesehatan dan keamanan buat untuk pekerja. Untuk visitor ini bagaimana misalnya katakanlah informasi, jalur, wayfinding, mencari poliklinik, informasi lightingnya juga meng-highlight signage dan sebagainya, ini juga perlu diperhatikan masing-masing kebutuhannya. Mungkin banyak hal yang lain. Nah, yang saya tunjukkan di sini adalah bagaimana kita menginventarisir kebutuhan dari user-user yang ada di dalam sebuah bangunan. Oke, kita lihat kompleksitas.
Jadi tadi disinggung mengenai bagaimana kita harus mengerti ya arsitektural, kemudian mengerti fungsi-fungsi ruang, mengerti masing-masing kebutuhan user dan sebagainya. Jadi saya berikan contoh nih sebuah diagram dari rumah sakit, ada sebuah entrance lobby, bagaimana suasananya, kemudian area outpatient itu rawat jalan, kemudian ada lab, ada farmasi, ada operating theater, kemudian ada alur lain daerah IGD ya, emergency, daerah ICU, kemudian mortuary, ini yang banyak sekarang digunakan kamar jenazah, kemudian ada area inpatient atau rawat jalan. Nah, masing-masing ini dihubungkan dengan area sirkulasi ya. Nah, bagaimana lighting juga memberikan guidance sirkulasi, wayfinding dari orang dari entrance lobby ke arah poliklinik atau ke arah lab atau ke arah sebagai pengunjung dari rawat inap. Ini dan masing-masing blok ini outpatient, lab, OT ini masing-masing punya kebutuhan lighting yang berbeda-beda. Ini yang sangat perlu diinventarisir. Belum kita melihat lagi sebuah outpatient itu ada anak, ya, ada kardiovaskular, ada lagi yang spesifik untuk tes mata dan sebagainya. Masing-masing poliklinik itu punya fungsi dan kebutuhan yang berbeda. Mungkin juga kalau tidak salah besok itu saya singgung nih pojok kiri ini, besok itu ada mengenai perencanaan AC ya Pak Edi ya. Jadi itu juga sangat kompleks tahu saya. Tidak hanya lighting, AC akan sangat kompleks. Mungkin kalau nggak salah besok ada di forum yang sama akan memberikan perencanaan air conditioning. Mungkin sedikit nyambung lah dengan yang sesi besok ya. Oke. Bagaimana kebutuhan komfortnya? Jadi kebutuhan komfortnya ini tentunya fungsi dan kebutuhan. Ini ada istilahnya kebutuhan sebuah pekerjaan tertentu. Kita harus hitung levelnya, keras, itu memperhatikan sekitarnya terlalu gelap, misalnya di committee. Kemudian kalau bagaimana kita memainkan misalnya area mana yang warm, area mana yang lebih wide ya, mengenai CRI, color rendering index atau istilah awamnya mungkin true color. Jadi bagaimana supaya dokter nggak salah diagnosa gara-gara tipe lampunya itu memberikan renderasi warna yang jelek. Jadi umumnya di pasaran sekarang sudah tersedia untuk renderasi di atas 90%. Kemudian tadi ya saya singgung bagaimana kita mengendalikan instalasi lighting untuk penghematan energi, ada level kontrol atau dimmer, daylight sensor, kemudian time switch ataupun juga occupancy sensor. Oke, setelah kita mempelajari fungsi-fungsi kebutuhan, kemudian kita mengacu ke sebuah standar tentunya yang tadi disinggung. Di rumah sakit ini kadang ada dua pihak yang memberikan standar. Jadi di sini saya singgung ada dari Permenkes ya, dari Permenkes ini mengeluarkan sebuah standar. Kemudian tapi standarnya sangat basic sekali, kurang explore gitu. Kemudian kita coba gali lagi dengan katakanlah dari Illumination Engineering Society, AESNA. Nah, di sini sangat detail sekali memberikan standar
cukup. Jadi mereka juga memberikan standar yang sudah mengacu ke energi saving. Misalnya sebuah lobi siang dibutuhkan 400 lux, malam boleh ke 200 lux. Nah, mungkin ada standar lain ke Europe dan sebagainya, kita pelajari semua standar yang untuk kita bisa terapkan di masing-masing ruang dan user-user dan dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kenapa katakanlah malam bisa lebih rendah? Karena ternyata secara sains dipelajari bahwa mata manusia secara natural, secara alami, kalau malam hari akan lebih sensitif. Secara hormonal juga dia, mata manusia kalau malam hari akan lebih sensitif, sehingga tingkat kebutuhan lux levelnya itu bisa diturunkan pada malam hari. Nah, ini juga pada akhirnya dengan menurunkan lux level ini pada akhirnya juga akan menurunkan konsumsi energi yang diperlukan. Tadi saya singgung mengingat rumah sakit itu kan adalah second largest building yang konsumsi energinya tinggi. Kemudian kita coba pilih lighting fixture-nya. Bagaimana memilih lighting fixture, terutama istilahnya lamp efficacy, lumen per watt, jadi kuantiti cahaya per wattnya yang sangat efisien. Fixture efisiensi, nah, di dalam sebuah lighting fixture atau rumah lampu itu selain sumber cahaya LED katakanlah sekarang, ada reflektor, ada lens dan sebagainya. Ini kita juga harus lihat efisiensinya. Glare free tadi disinggung juga di awal, bagaimana sebuah silo itu mengakibatkan ketidaknyamanan, kedua itu juga menyebabkan istilahnya disability glare. Jadi silo yang membuat salah baca atau membuat mengurangi kemampuan melihat dari seseorang. Tuh, ini penting. Yang terakhir itu kita kolab juga dengan sistem air conditioning, bahwa beberapa area di rumah sakit itu memiliki tingkat clean room tertentu. Bagaimana rumah lampu itu juga tidak menjadi tempat menyimpan debu atau membuat kebocoran dari sebuah ruang yang memiliki kebutuhan clean room tersendiri. Jadi ini ada juga tingkat dust proof untuk ruangan-ruangan tertentu. Kemudian tentunya lighting operation ini kontrol, karena kontrol ini aktuatornya di driver atau di trafo atau di balasnya. Ini kita juga pilih untuk bisa mengendalikan lighting di instalasi lighting di rumah sakit. Apa yang lampu yang saat ini ya tentunya adalah sumbernya adalah LED. Dengan sekarang efikasinya itu bisa 80 lumen per watt. Kemudian kalau temperatur kita bisa pilih 3000, 4000. Tidak ada yang baku. Renderasi. Nah, renderasi ini kalau public area koridor masih boleh renderasi 80% ya, true color-nya. Tetapi misalnya di luar rawat inap atau di ruang periksa ini harus memiliki renderasi yang tinggi. Glare ratio, glare UGR, ini. Kemudian yang penting lagi beberapa faktor, misalnya power factor, karena instalasi lighting yang cukup banyak, jangan mengganggu sistem kelistrikan, electromagnetic compatibility, karena banyak barang-barang yang kedokteran yang tidak boleh terganggu secara electromagnetic interference, misalnya alat-alat MRI dan sebagainya. Ini juga perlu diperhatikan. Harmonic distortion, dust proof, kemudian tentunya Oke, strateginya apa? Misalnya kita untuk rumah sakit ini kita cek lobby, oke, time clock, karena lobby biasanya punya kaca, berarti juga combine dengan daylight sensor. Lift lobby juga ini katakanlah biasanya lift lobby juga punya daylight sensor, waiting area time clock, waiting area nurse station. Nurse station ini
kombinasi antara time clock sama user control. Jadi nurse atau perawat itu bisa mengontrol lighting di mejanya, di meja kerjanya. Koridor bisa menggunakan time clock. Ward atau ruang rawat ini bisa menggunakan tadi yang saya singgung, user control, di mana pasien juga bisa mengendalikan lighting di ruang rawat. Propose design. Nah, di sini bagaimana proses desain atau penyampaian desain itu disampaikan ke owner, ke arsitek. Ini benar ya, yang diinginkan kira-kira seperti apa. Umumnya yang kita lakukan adalah memberikan visual. Dan ini belum jadi, ini Pak, Bu, arsitek, owner, kira-kira ini yang akan jadinya kira-kira bagaimana. Misalnya sebuah lobby dengan 300 lux, CRI 80, ada feature wall-nya, ada kolom yang mau di-highlight, dan seterusnya. Kemudian sebuah ruang tunggu, poliklinik, ya, kita sampaikan segi estetikanya. Kemudian di sini kita lihat ada 2 user di sini, visitor, waiting di waiting area. Kemudian ada administration desk atau nurse station di sini yang memiliki kebutuhan untuk membaca medical record dan sebagainya, kita berikan lux level yang lebih tinggi. Tetapi ramuan ini bisa berbeda, katakanlah owner atau pihak owner katakan, oh saya ingin waiting areanya visitor bisa membaca, katakanlah seperti itu. Jadi katakanlah di daerah tempat duduk juga mungkin harus juga minimal 300 lux. Ini ada 2 user di sini yang harus kita perhatikan. Ini juga desain yang lain. Mana yang dipilih? Jadi kita berikan opsi-opsi desain. Nah, sekarang saya singgung ini ada beberapa tool ya. Mungkin dibanding zaman awal dulu kami secara manual kita lakukan presentasi atau mengkomunikasikan desain. Sekarang mungkin bisa sketch bisa pakai Photoshop, bisa pakai menggunakan Adobe Illustrator, kemudian sekarang ada SketchUp, kemudian import electronic file atau yang disebut .ias file. Dengan kombinasi 3D SketchUp dengan Viri ini, kita bisa menggunakan fotometri yang sebenarnya yang akan kita gunakan untuk memberikan visualisasi yang mendekati. Kemudian ada Lumion, ada Enscape, ada 3D Max, ada Rhino. Banyak sekali yang tool-tool bantuan desain yang bisa digunakan. Ini contoh ruang ini ada examination bed, kita berikan 300, tetapi di examination itu bisa ada beberapa area yang minta katakanlah sampai 500 lux. Kemudian kita berikan tambahan task lighting atau local lighting yang ada di sebelah kanan. Kemudian ada dokter working desk yang punya kebutuhan berbeda. Ini satu ruangan tapi ada kebutuhan yang berbeda di 2 tempat. Ini juga harus diinventarisir dengan baik. Ini koridor. Jadi kita coba berikan di case ini kita coba berikan sebuah solusi untuk desain lighting yang cukup baik untuk sebuah koridor dengan linear lighting. Koridor itu tidak tinggi-tinggi, sekitar kisaran 200 lux. Kemudian lighting control diharapkan dimming. Jadi pada malam hari ini bisa diredupkan. Kenapa bisa diredupkan secara menyeluruh? Membuat koridor ini masih memiliki uniformity yang sama. Mungkin di rumah sakit yang lama katakanlah menggunakan downlight, jika dengan instalasi alternate katakanlah separuh dimatikan menimbulkan tempat yang terang gelap. Mungkin juga secara psikologi
bis orang mau jalan di koridor ada terang gelap tuh di rumah sakit itu sudah menimbulkan spooky, kayak perasaan tidak nyaman aja untuk jalan di sebuah koridor. Ternyata solusi ini disukai oleh dokter, katanya kalau kalau pasien didorong di dalam bed itu kalau dengan menggunakan dolet itu terang gelap itu kena mata, itu menimbulkan migrain atau pusing. Ternyata dengan lighting yang continuous ini membuat pasien juga lebih nyaman pada saat didorong di koridor. Tentunya tadi saya singgung adalah bagaimana mengkomunikasikan desain, ya, visual target yang diinginkan. Tetapi secara engineering kita juga harus lakukan kalkulasi perhitungan. Jadi ada dua jenis simulasi kalau di lighting. Secara software itu dua biasanya. Satu adalah memang mengejar visualnya seperti 3D Max SketchUp, tetapi ada juga engineering tool seperti Dialog atau AGI yang dia lebih kuat secara komputasi perhitungan, menghitung lux level dan sebagainya. Jadi ini biasanya kita kombinasi, jadi presentasi visual dan presentasi secara engineering perhitungan seperti ini. Ini juga katakanlah contoh di kanan ini adalah contoh-contoh engineering calculation yang banyak digunakan di dunia lighting. Ya. Ini katakanlah tadi yang dibilang kalau on off ini menimbulkan, yang tengah ini menimbulkan terang gelap. Ini yang juga merasa tidak nyaman. Mungkin lebih baik di dim, 50% dimming, diredupkan, membuat uniformity-nya sebuah koridor menjadi lebih nyaman untuk pengunjung lewat di sebuah koridor rumah sakit. Nah, sekarang kelihatannya sederhana di sebuah rawat inap. Ternyata di sebuah rawat inap itu bisa didefinisikan menjadi 3 user. Ada staff, ada pasien, ada family yang menunggu. Ini masing-masing memiliki fungsi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Pasien ingin mengendalikan lighting-nya juga, mungkin keluarga yang menunggu juga memiliki kebutuhan tersendiri, baca atau mau tidur di sofa dan sebagainya. Kemudian staff juga memiliki kontrol terhadap ruang rawat inap. Ini contoh-contoh evidence base yang sudah dilakukan di proyek lain. Ini contoh ambience yang diinginkan. Ini salah satu solusi lighting yang sekarang banyak digunakan, menggunakan wall lamp di atas bed. Cuma beberapa menurut saya yang ada di rumah sakit kurang berfungsi dengan baik. Jadi kita coba berikan custom solusi yang katakanlah ini adalah untuk membaca, ya. Kemudian ini untuk nurse saat malam, jadi di samping aja menerangi meja. Kemudian ini adalah kita berikan ada uplight dengan tingkat penerangan yang untuk pemeriksaan. Ini area family tadi harus punya kendali tersendiri, beda dengan zona dengan pasien. Nah, ini tadi yang disinggung tadi Pak Paul Wijaya menarik. Ternyata dalam perkembangannya ditemukan bahwa memang secara logika bahwa manusia itu dipengaruhi oleh lintasan matahari, siang malam terang gelap, perubahan hormonal dan sebagainya. Siang hari kortisol, malam hari melatonin lebih dominan dan sebagainya. Nah, teknologi ini atau penemuan ini kita coba mulai bawa ke rumah sakit. Bagaimana lighting bisa mempromot kesehatan dari pasien yang ada di dalam rumah sakit. Bagaimana pasien bisa diberikan variasi pencahayaan yang menyerupai matahari di luar. Mungkin pasiennya kurang mendapat matahari ataupun area perawat dan sebagainya, sehingga bisa mempromot atau bisa membantu kesehatan dari pasien yang ada di rumah sakit.
Ini mood yang pagi, ya, makan siang, bisa berubah moodnya, sore, night mood untuk tidur. Ya. Jadi sekali lagi tadi bagaimana 5 faktor dalam rumah sakit, kenyamanan, fungsi, safety, ya, keselamatan pasien, pekerja, dokter, dan sebagainya. Bagaimana lighting juga membantu kesehatan, dan tentunya akhir tadi kita mengingat karena rumah sakit itu konsum energi banyak, adalah mengenai saving energi. Oke, itu bagian 1 ya. Itu Pak Edi, mungkin masih ada waktu ya Pak ya. Saya lanjut. Ya, silakan. Ya, saya lanjut untuk pendekatan yang untuk odor. Baik. Sekarang setelah tadi interior yang cukup kompleks dengan ruangan-ruangan ini, kemudian saya coba sampaikan bagaimana perencanaan pencahayaan arsitektural ruang bangunan. Ini studi quiz rumah sakit dalam maksud bahwa saya menjelaskan sebuah bangunan bersamaan secara paralel dengan bagaimana proses lighting dilakukan. Ini sudah saya singgung tadi, untuk bisa memberikan resep lighting yang benar, kita harus belajar arsitekturalnya bagaimana. Oke, sedikit perbedaan dengan yang di interior. Setelah kita ingin tanya owner bagaimana keinginannya, lightingnya bagaimana untuk tampak luar bangunan, kemudian kita define building type-nya, tentunya kita juga tanya arsitek, Pak, Bu, mimpi kalau malam hari itu inginnya seperti apa? Apa yang ingin ditonjolkan dari sebuah bangunan ini? Ada interaksi, kolaborasi demikian dengan arsitek. Kemudian kita juga melihat viewer atau viewing angle atau apa. Jadi ada city scale, ada human scale yang lewat pengendara mobil, pengendara sepeda motor, dan pejalan kaki. Viewernya bagaimana? Jadi long distance, short distance, medium distance, semua kita review. Viewing angle ini bagaimana kita melihat bahwa mana tampak yang penting, mana muka yang penting, bagian belakang bagaimana, bagian samping bagaimana. Ini kita lihat. Karena kalau katakanlah diberikan lighting semua tentunya boros. Kita mana menimbang-nimbang mana yang prioritas, mana yang penting, mana yang tidak penting, dan tentunya lightingnya tentunya minimum sekali untuk area-area yang tidak penting. Kemudian surrounding atau environment. Dalam hal ini adalah environment lighting. Di mana posisi bangunan itu? Apakah bangunan itu di tengah perkotaan? Apakah bangunan itu di daerah komersial distrik yang terang benderang? Apakah sebuah bangunan itu ada di tengah sawah? Ini menentukan dosis lighting yang akan kita berikan. Tentunya kalau lighting yang ada di tengah komersial distrik itu akan membutuhkan energi pencahayaan yang lebih daripada katakanlah bangunan yang ada di tengah lingkungan yang gelap. Ya, ini consideration itu ujung-ujungnya adalah konsiderasi terhadap energi, ya, dan operating cost. Jadi sedikit ada perbedaan konsiderasi untuk di outdoor lighting. Oke, kita pelajari misalnya nyinggung ini sebuah bangunan, apa fiturnya, apa entrance kanopinya bagaimana, level podium sama level tower bagaimana, crown-nya bentuknya apa, perlu di highlight dan sebagainya. Kemudian rumah sakit ini di area yang
well-lit environment. Gedung ini ada di area commercial district, dekat mall, sampingnya ruko yang cukup terang dan sebagainya. Kita akan tentunya membuat minimal tampak gedung ini pada malam hari ini blending atau sejajar dengan sekitarnya, dengan bangunan-bangunan sekitarnya. Jadi ada keperluan bahwa dia itu harus tampak, tidak gelap dibandingkan dengan bangunan-bangunan sekitarnya. Jadi tadi kita singgung beauty-nya di mana, kita tanya arsitek, interaksi dengan arsitek, lingkungannya terang, harus bagaimana. Ini sebuah institusi rumah sakit, tapi jika kita ingat tadi di awal bahwa banyak pendekatan desain rumah sakit itu mengikuti konsep hospitality based, jadi pendekatan apa ya, boleh dibilang hotel yang keramahan gitu kan, bagaimana menyambut selamat datang, tapi juga tidak melupakan energi saving, maintenance, dan kemudahan operasi. Oke, ini diskusi dengan arsitek. Arsitektural feature-nya apa? Crown-nya atau bagian atas bangunan. Tower arcade, bagian tower yang di bawah bangunan itu bagaimana? Body tower-nya harus bagaimana? Oh, body tower-nya kaca semua, ya udah biarin nyala dari dalam. Misalnya seperti itu. 4, podium architrave. Area podium itu bagian base di bawahnya. Kemudian podium pilaster dan portico atau drop-off area. Jadi kebetulan bangunan ini boleh dibilang ada 2 bagian. Bagian podiumnya itu adalah area rawat jalan, area towernya itu adalah ruang rawat inap. Jadi masing-masing ini punya karakter, bentuk, dan fungsi yang beda. Oke, jadi keinginannya apa, tujuannya? Kita definisikan tujuan lightingnya itu elegan, cinta kasih. Jadi rumah sakit itu kalau bisa menumpahkan kasih sayang kepada pasien, pengunjung, dan sebagainya, tidak memberikan stres, tapi juga pride, sebuah rumah sakit yang menjadi sebuah kebanggaan. Kebetulan rumah sakit ini case-nya katakanlah milik yayasan tertentu, yang bisa menjadikan kayak flagship-nya, memperlihatkan kecantikan, ciri detail arsitektural, pemilihan warna yang hangat, tidak steril. Steril ini gini, kalau rumah sakit zaman dulu mungkin katakanlah 6.000 K ya, putih kebiruan. Jadi steril banget kelihatannya, intimidating kalau mungkin kesannya. Tidak juga warna-warni, jadi seperti mall gitu kan. Seperti shopping center gitu, bagaimana kita meramu warna cahaya dari tampak luar. Pemilihan power lampu yang tidak berlebihan, memberikan fokus pada canopy entrance, crown. Selain fokus canopy entrance itu, kemarin terakhir kita owner minta fokus pada daerah IGD yang karena malam hari beroperasi 24 jam harus memiliki tingkat penerangan yang bisa terlihat dari jalan masuk. Oh, itu IGD-nya. Kemudian warna cahaya ini yang terakhir juga memberikan kesan yang ramah, warna yang lebih warm, memberikan perasaan nyaman ke visitor untuk berkunjung di rumah sakit. Ini juga penting, biasanya dimulai dengan kita meramu mood board-nya atau ambience board-nya, kita lihat-lihat majalah. Sekarang zamannya Pinterest, banyak banget yang kira-kira bentuk arsitekturnya menyerupai dengan bangunan yang akan kita desain. Ini contoh-contoh desain rumah sakit, kemudian ada desain landscape-nya, healing garden. Tapi bisa juga desain rumah sakit itu agak colorful seperti ini tadi saya singgung. Mungkin tadi yang desain rumah sakit yang sebagai contoh di presentasi ini ingin lebih elegan, tapi ini adalah rumah sakit untuk anak, katakanlah. Di kanan ini rumah sakit untuk anak dibikin lebih playful supaya mungkin anak-anak lebih ceria,
masuk ke dalam sebuah institusi rumah sakit. Ini bangunan tampak siangnya, ini mimpi arsiteknya. Kita diskusi sama arsitek dengan meninjau tadi kelebihan dari arsitektural bangunan. Pertama dilakukan adalah mengoret-oret dengan menggunakan Photoshop. Ya, kira-kira kita diskusikan dengan arsitek. Kira-kira gini nggak kemauan kamu? Kita menemukan titik temu. Kadang ya berulang kali dilakukan untuk dapat mendapatkan titik temu. Kemudian di sini kita lakukan juga yang tadi saya singgung, kombinasi SketchUp dengan V-Ray plugin. V-Ray plugin ini bisa mengadopsi atau bisa mengimport photometric IES file, kemudian kita masukkan. Jadi IES file di dalam komputerisasi atau simulasi ini kita bisa benar-benar memainkan derajat sudut beam lampu, lumennya dan sebagainya, kita benar-benar masukkan ke sini sehingga bisa membentuk komposisi yang bagus. Jadi lebih real ya, kalau saya sampaikan simulasi visualnya itu lebih real karena menggunakan photometric data. Kita mulai dengan Cron, kemudian podium architrave. Ini sebenarnya ini juga menjadi opsi-opsi desain ya. Kita sampaikan ke klien, pertama adalah Cronnya penting. Kenapa Cronnya penting? Supaya dari jauh pengunjung bisa cepat mencari titik, katakanlah itu yang atapnya nyala dan sebagainya, itu ada keinginan proses desain seperti itu. Kemudian podiumnya di highlight, kemudian bagian crown juga masih tower arcade, kolom-kolom di podium, dan terakhir atap. Nah, ini tadi di pojok kiri, ini adalah program yang digunakan dalam ini, adalah menggunakan SketchUp dan V-Ray. Jadi saat ini proses desain lighting sangat banyak dibantu oleh software simulasi visual dan juga simulasi perhitungan lighting. Jadi kebetulan klien di sini akhirnya suka dan memilih full option dari lighting. Ini tampak yang lain kita pelajari, kemudian kita tampak belakangnya nggak usah semua, bodinya nggak usah, bagian bawah sama atas aja, ada interaksi ini daerah yang less important gitu kan. Kita berikan visualisasi, kita pelajari dari semua tiga dimensi dari sebuah bangunan. Ini tadi yang human eye, kita pelajari juga detail dalam jarak dekat, ya, viewing dekat, ya, ini viewing dekat juga. Kemudian tidak kalah pentingnya, biasanya visualisasi meskipun kita menggunakan V-Ray dan IES file itu menggunakan IES, tapi mereka penggunaan software itu perhitungannya lebih ditujukan untuk visual, grafik. Kita cross check lagi dengan perhitungan menggunakan dialog dengan pseudo color untuk memastikan bahwa desain perhitungannya sudah sesuai. Ya, ini contoh tadi di lengkung architrave kita tes, kemudian di drop off berapa lux kita checking lagi, ya, apa mungkin istilahnya engineering checking lah, kurang lebih seperti itu. Sisi jalan, berapa lux level untuk jalan lingkungannya, ini IGD, ya, daerah belakang, drop off, pemilihan lampu. Nah, dari proses yang tadi, sebenarnya kan proses tadi memiliki opsi desain dari crown saja, body saja, kemudian kolom dan sebagainya. Tetapi ini juga bisa digunakan menjadi skenario operasi yang pada tujuannya adalah
memberikan penghematan energi. Tentunya kita tidak bisa diamkan, misalnya jam 10 atau jam 12 mati semua menjadi gedung yang gelap gulita. Jadi kita berikan opsi ke klien untuk katakanlah, oh ini full option sampai jam 9. Jam 9 mulai mati beberapa scene, kemudian kalau malam oke, tinggalin cronnya saja supaya nanti orang kalau malam-malam nyari gedungnya lebih mudah. Misalnya pemikiran-pemikiran itu yang kita sampaikan ke owner. Oke, jadi foto di kiri itu adalah simulasi visual, di kanan ini adalah akhirnya dengan bantuan software dan sebagainya, resultnya kurang lebih sesuai yang dijanjikan kepada klien. Kiri visualisasi, kanan real result project-nya. Oke, sebagai penutup saya sampaikan tadi seperti pembuka bahwa lighting itu, arsitektur lighting harus kolaborasi antara rekayasa pencahayaan dengan arsitektural. Kita harus belajar mengenai arsitekturnya juga, mengenai artnya, mengenai keindahan, mengenai estetik. Jadi desain lighting itu memiliki dua sisi seperti koin yang tidak terpisahkan, yaitu desain estetik dan engineering. Engineering dan desain estetik ini juga ditunjukkan juga dalam proses simulasi, ada visualisasi grafik visual, dan juga ada visualisasi perhitungan engineering. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin keterbatasan waktu juga kita sampaikan secara prinsip bagaimana proses desain ini, proses desain pencahayaan arsitektural dilakukan. Kira-kira demikian. Waktu dan tempat saya balikkan ke Pak Edi. Oh, iya. Terima kasih Pak Hestu atas penyampaian materinya ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya baca aja yang tertulis di chat box ini. Silakan kalau ada pertanyaan ditulis di sana, nanti saya bacakan. Yang pertama dari Pak Ahmad Fauzi Hartono. Yang diberikan penjelasan berapa lumen brightness untuk tiap-tiap ruangan sesuai dengan penggunaannya. Terima kasih. Langsung dijawab, Pak. Iya, langsung aja. Tadi saya singgung kan ya, mungkin kita untuk bukan lumens ya, tadi kita bicara lux ya. Kalau untuk standar tadi mungkin saya sudah sampaikan, di rumah sakit ada beberapa ruang, ada berbagai ruang, setiap ruang memiliki fungsi dan memiliki kebutuhan. Jadi kita harus mengacu ke standar. Nah, di rumah sakit itu ada dua standar yang biasanya digunakan, yaitu standar dokter atau yang dalam hal ini diwakili oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Tetapi kita juga bisa menggali terhadap standar-standar yang tadi saya sebutkan, yaitu dari luar, ISNA, yang bisa memberi standar yang lebih detail dan lebih baik ya menurut hemat saya. Karena dengan sendirinya kita menggunakan standar ISNA, kita sudah bisa comply terhadap standar dari Permenkes. Kurang lebih itu ya Pak Edi. Karena kalau demikian Pak yang mungkin saya. Oh ya, baik. Berikutnya dari Pak Tutu Zakaria. Ini dari Cak Tutu ini ya. Apakah untuk perancangan umum bisa menggunakan program Dialux? Ya. Waduh, satu salam dulu buat Pak Tutu, ini udah lama nggak ketemu nih. Jadi ketemu di sini. Ayo Mas. Harus ngopi-ngopi dulu ini. Mesti ngopi dulu nih sama Pak Tutu. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi memang toolnya itu biasanya kami menggunakan dua, karena kalau mungkin bahasa engineering kalau kita bicara dengan klien ya, oh ini sekian lux, ini tampaknya sekian lux, itu kadang klien itu tidak bisa membayangkan ya. 100 lux itu seperti apa sih, 200 lux itu seperti apa. Jadi
kita selalu combine tadi, kita sampaikan ada 2 jalan yang proses yang kita lakukan, yaitu visualisasi grafik, yaitu menggunakan yang contohnya adalah SketchUp dengan kombinasi V-Ray yang menggunakan data fotometrik elektronik import. Tetapi kita checking lagi perhitungannya dengan dialog yang tadi disinggung oleh Pak Tutut. Jadi dialog itu perhitungannya lebih iterasi perhitungannya itu lebih kalkulasi ya, lebih matematis. Kalau satu SketchUp dengan V-Ray itu lebih ke arah grafik atau visual. Tapi visual ini penting karena owner itu lebih cepat nangkep. Kalau dibilang hanya 200 look, 300 look, mereka mungkin tidak memiliki imajinasi bagaimana terang gelapnya beda 200 look, 300 look. Mungkin itu ya, Mas Tutut. Kapan-kapan ketemu, Mas. Wah, mantap yang diundang Pak Tutut aja, nih saya nggak diundang. Berikutnya dari Pak Joni Aritonang ya. Bagaimana penjelasan ilmiahnya bahwa pencahayaan bisa memberikan efek healing pada beberapa penyakit tertentu? Terima kasih. Ya. Jadi dokter nih. Jadi memang gini Pak, jadi memang banyak literasi ya. Mungkin saya memang kurang mendalam. Banyak literasi yang menyatakan bahwa satu yang kita yakini, satu adalah peredaran matahari mempengaruhi hormon-hormon yang ada di tubuh kita. Itu satu. Bagaimana kita hormon tidur kalau udah gelap, bagaimana pagi itu hormon kortisol yang muncul, itu secara logika awam masuk. Banyak penelitian mengenai itu, tadi Pak Paul Wijaya juga menyinggung mengenai circadian rhythm. Ini yang banyak sekarang juga dipelajari. Jadi bagaimana ritme biologis manusia itu dipengaruhi oleh ritme pergerakan matahari. Nah, ini yang kita coba sekarang mulai aplikasi di lighting. Bagaimana di rumah sakit yang katakanlah sebuah pasien yang berhari-hari dan lama sekali ini tidak terganggu kesehatannya karena ritme biologisnya terganggu ya, karena ritme biologisnya mungkin pasien tersebut tidak melihat matahari, pasien tersebut biological clock-nya itu tidak benar. Jadi kita coba manipulasi atau kita coba terapkan sebuah lighting yang bisa membantu menyehatkan pasien. Jadi ini banyak penelitian mengenai circadian rhythm. Tetapi juga katakanlah yang simple, yang sederhana itu bagaimana cahaya putih di dalam kamar tidur pasien katakanlah. Ini kan cahaya putih, kita banyak belajar bahwa cahaya putih itu banyak memiliki spektrum biru sehingga akan menekan hormon itu ya, hormon melatonin, sehingga katakanlah pasien yang di rumah sakit itu menjadi susah tidur. Nah, ini kan juga ini hal-hal yang sederhana seperti itu dari segi lighting. Jadi yang bagaimana lighting dalam ruang rawat bisa diredupkan, tapi juga tidak sampai gelap dan sebagainya, sehingga pasien bisa istirahat dengan baik. Itu kira-kira Pak Edi jawaban kami. Baik, berikutnya dari Pak Parwianto dari PT Serenit Techno Bakti. Bagaimana cara mendapatkan SNI-nya Pak Estu? Yang pernah saya ikuti soal standar lampu, tapi soal pemakaiannya di mana saya tidak tahu. Ya, memang ini SNI terkait dengan peredaran atau perdagangan lampu ya Pak ya, termasuk komponen elektroniknya. Jadi sekarang ini memang ya mungkin maksud pemerintah adalah memproteksi barang-barang yang beredar di Indonesia dengan memiliki kualitas minimal tertentu. Banyak sekarang kita tahu pasar kita dibanjiri oleh produk Cina yang mungkin juga tidak semua produk Cina itu jelek, banyak juga yang sampah juga. Jadi Kementerian Perdagangan, Perindustrian itu mulai menerapkan namanya standar nasional untuk rumah lampu atau fixture berikut elektroniknya. Nah, itu banyak sekarang yang setahu kami yang laboratorium
yang melakukan seperti Qualys ya, Sukovindo itu bisa mensertifikasi produk-produk import ya, lampu import yang untuk bisa beredar di pasar Indonesia. Mungkin jadi itu yang mungkin saya sebut Qualys, Sukovindo. Bagaimana detailnya mungkin Bapak bisa hubungi PT Qualys atau Sukovindo. Begitu Pak Edi. Baik. Berikutnya dari Pak Ineng Simpen, ini dari Universitas Udayana. Apakah ada hubungan panjang gelombang cahaya yang dipakai dalam penerangan dengan cepatnya pasien sembuh? Itu Pak, tadi saya singgung Pak mengenai circadian rhythm ya Pak ya. Jadi circadian rhythm ini kalau kita hubungkan dengan proses hormon manusia. Jadi tadi saya singgung mungkin di presentasi saya kalau pagi ini kortisol itu di-trigger oleh warna cahaya matahari pada saat pagi hari. Kemudian kalau kita juga tahu kalau warna cahaya sore hari yang lebih lembayung itu manusia siap-siap tidur, itu mulai men-trigger namanya hormon melatonin. Nah, kalau saya tidak bicara spesifik gelombang, tapi nuansa cahaya pagi yang membuat orang lebih segar, berangkat bekerja, kemudian nuansa warna yang lebih lembayung di sore hari, lebih redup, membuat orang siap-siap istirahat, lebih rileks. Nah, ini yang kita gunakan tadi yang terkait dengan circadian rhythm itu. Itu mungkin Pak, tidak spesifik panjang gelombang, tapi tadi juga saya singgung kalau gelombang cahaya biru ini hati-hati kalau malam hari ini membuat pasien susah tidur, tapi cahaya biru mungkin penting buat perawat gitu, supaya tetap alert, supaya tetap waspada, supaya tetap seger kalau malam hari. Kalau perawatnya dikasih cahaya warna kuning, tidur ntar perawatnya. Misalnya seperti itu strategi perencanaan mungkin kurang lebih seperti itu. Itu Pak Edi. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Eko Hadi Purwanto. Apakah perlu klasifikasi jalur listrik dengan MCB yang berbeda untuk tiap jenis fungsi lighting di rumah sakit? Lalu adakah seperti dashboard, misalkan dengan monitor, seperti untuk kontrol pemeliharaan lampu dan lain-lainnya? Ya, oke. Jadi saya singgung secara kulit tadi mengenai lighting control. Jadi lighting control ini sangat berkembang sekali akhir-akhir ini, menyangkut building automation, menyangkut house automation dan sebagainya. Jadi yang banyak awam dikenal sekarang adalah mungkin building automation, building management system dengan monitoring, dengan di control room ya, kita melihat mana area yang mati, mana yang area redup, itu semua sudah tersedia di industri lighting, di industri control. Ada fungsi on off, ada fungsi dimming atau peredupan, itu semua sudah tersedia. Jadi tinggal bagaimana setiap bangunan rumah sakit atau bangunan itu mau menginvestasikan, karena mungkin cukup relatif masih mahal ya. Jadi aktuator atau drivernya, elektroniknya masih cukup mahal. Jadi mungkin bisa dengan pendekatan on off, tapi itu semua bisa dikolaborasi dengan building automation system. Katakanlah building management system ini menjadi jenderalnya, kemudian lighting control ini menjadi subsystem dari sebuah building automation. Nah, ini semua bisa dilihat, dikontrol dari ruang kontrol. Ini apa ya istilahnya Pak Edi, distributed control ya. Ada subnya lighting control, kemudian ada sentralnya building automation. Itu semua sekarang udah bisa interface, bisa bicara dengan bahasa-bahasa industri yang tertentu. Kurang lebih gitu Pak. Oh, baik. Berikutnya Pak Tutut Zakaria lagi nih pertanyaan ini. Apakah lampu fixture armatur yang diaplikasikan itu ada yang produk dalam negeri? Ya, sekarang kita ini Pak mungkin mendefinisikan produk dalam negeri nih Pak ya. Yang terakhir ramai adalah kandungan
dalam negeri. TKDN. Ya, TKDN. Mungkin kita bicara ini. Jadi memang kita butuh mungkin di forum ini ya. Sekarang kita bicara aja yang produksi LED chip tuh mana yang lokal kan gitu kan. Kita bicara siapa yang produksi trafo atau driver LED driver. Jadi ini yang mungkin kita harus sama-sama sharing karena lighting ini sekarang pada saat sekarang ini teknologinya adalah elektronik, LED chip, production, driver atau elektronik power supply-nya, ya kan? Ini perlu supply engine yang harus lengkap ya. Kalau kita dibilang rumah hanya reflektor, rumah lampunya mungkin iya, tapi mungkin iya bisa diproduksi atau dirakit di dalam negeri. Tapi kita tidak menutup bahwa industri chip, LED chip, kemudian industri elektroniknya ini belum sepenuhnya mensupport, menurut hemat saya mensupport industri lighting. Mungkin itu jawabannya Pak Edi. Mungkin yang sekarang ya kalau TKDN-nya rendah sekali memang jujur di lighting. Baik, berikutnya dari Ibu Rina Dewi. Hubungan dengan kenyamanan untuk pencahayaan indoor, apakah ada teknik khusus pengukuran lux? Ya, jadi kenyamanan, perasaan nyaman, perasaan well-being di dalam suatu ruang itu tadi saya singgung dilihat dari tipe bangunan. Kalau menurut saya tidak semua kenyamanan itu terkait lux, ya, terkait tingkat. Jadi kalau saya nyebrang nih misalnya restoran ya. Restoran ini terang gelap mainnya drama, terang gelap aksen terhadap lukisan atau patung yang ada di dalam restoran. Tetapi dia memiliki uniformity atau lux level yang jomplang. Terangnya berapa di meja mungkin 200 lux, tapi ada area-area yang gelap. Jadi memang perencanaan lighting ini harus dilihat dari sebuah fungsi atau kebutuhan bangunan, kemudian kebutuhan estetiknya bagaimana. Kemudian begini, kalau misalnya restoran kita buat uniform flat, ya katakanlah itu mungkin food court lah atau kantin lah. Jadi kesannya itu mungkin bisa dibuat sebuah kesan yang lebih murah. Tetapi kita bisa memang dengan sengaja membuat drama, membuat terang gelap sehingga sebuah bangunan ini kelihatan katakanlah lebih mewah. Tapi memang sekali lagi balik lagi harus diidentifikasi tipe bangunannya, kebutuhannya. Kemudian kita coba terapkan solusi lighting yang mendukung dari keinginan owner, arsitek, dan kebutuhan lighting itu sendiri. Gitu Pak Edi. Tidak segalanya sebenarnya lux level ya, tapi ada sisi estetik yang harus kita perhatikan. Gitu Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Muhammad Abdillah. Color temperature berapakah yang sesuai untuk pemeriksaan visual di laboratorium? Oke. Tadi saya singgung ya Pak, sebenarnya color itu kita bicara CCT, correlated color temperature dalam Kelvin. Di pasaran ada 3.000, 4.000, 5.000 atau 6.000. Tetapi menurut hemat saya ini sesuai literasi dan pengalaman kami, tidak ada yang salah untuk memilih color temperatur. Tapi yang terpenting adalah CRI atau Color Rendering Index. Jadi mungkin pengalaman kita zaman dulu, kita beli baju di toko, kok begitu dibawa siangnya kok warnanya berbeda. Ini yang dituntut oleh sebuah rumah sakit adalah, yang prioritas adalah CRI. Renderasi atau true color dari instalasi cahaya buatan itu, sehingga untuk membaca warna kimia di laboratorium, warna kepucatan pasien atau alat-alat medis yang lain itu tidak salah.
Jadi prioritasnya adalah color rendering index, itu sebaiknya di atas 90%. Pemilihan CCT atau color tidak ada yang baku, Pak. Yang baku adalah CRI-nya. Itu Pak Edi. Baik, berikutnya Pak Torang Batubara ya, materinya apa bisa diminta? Oh ini materi ada linknya ya, silakan dilihat link materinya, bisa di download dari sana. Berikutnya dari Pak Muhammad Abdillah lagi nih, mohon rekomendasi lampu dan armatur yang bisa digunakan untuk clean room. Tadi mungkin saya singgung ya, clean room ya. Jadi ada beberapa tingkat clean room. Ya kan mungkin besok tuh ada di air conditioning itu ada beberapa level kelas 100, kelas 1000 gitu ya. Ya ini saya ngerti sedikit-sedikit. Nah, itu masing-masing itu juga lampu atau yang digunakan itu bisa berbeda-beda tergantung kelas clean room-nya itu. Bisa dimulai yang simple dust proof, tetapi juga ada yang sampai kelas hermetic shield. Jadi lampunya itu benar-benar hermetic shield. Jadi penggunaan tipe lampunya nanti sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kelas dari ini ya clean room ya, tingkat debu yang harus di. Tapi pada prinsipnya memang banyak rumah sakit pendekatan umumnya rumah sakit itu secara arsitek dan interior itu arahannya itu adalah kita lihat misalnya sudut ruangan itu tidak boleh dust collected gitu, tidak biasanya di pinggul ketemu antara lantai sama dinding dan sebagainya. Jadi prinsip-prinsip itu yang kita gunakan secara umum, di mana rumah lampunya itu minimal dust proof. Dust proof itu kalau nggak salah kepala, kalau IP itu depannya 5 atau 6, belakangnya terserah, dust proof. Tetapi untuk ruang-ruang seperti clean room dengan kelas-kelas tertentu itu tersedia dari kelas dust proof sampai kelas hermetic shield. Itu Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Ibu Disla Fedora Amanda. Pada bangunan tinggi dengan material kaca tentunya menghasilkan panas yang cukup tinggi. Jika mempertimbangkan kenyamanan, selain pemberian AC untuk penghawaannya, apakah ada cara lain yang mungkin alami dan lebih efektif? Oke, kalau kita bicara rumah sakit ya, rumah sakit itu adalah kita spesifik bicara ruang rawat inap. Ruang rawat inap ini tentunya harus sebuah ruang yang terkendali ya. Dari sisi thermal atau air conditioning. Jadi tidak dimungkinkan menurut hemat kami dengan natural ventilation yang mungkin akan nanti membawa debu dan sebagainya. Tetapi kalau dari sisi lighting, itu untuk promote health, biasanya sebaiknya sebuah ruang rawat inap itu diintroduce dengan cahaya alami. Jadi memiliki jendela dan sebagainya. Ini akan mempromot kesehatan pasien. Jadi bisa melihat matahari, bisa melihat lingkungan di luar. Ini akan bisa mempromot. Tapi dari segi AC menurut hemat kami ini ruang harus terkendali, bebas debu, isolated banget secara sirkulasi udara. Itu mungkin wajib. Demikian Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Dion Kurniawan. Mohon izin bertanya Pak, untuk desain lampu rawat inap kelas 1 2 bed, karena sering terjadi beda keinginan antara pasien satu dengan yang lainnya pada saat malam hari. Ada pasien yang senang gelap dan ada yang tidak. Bagaimana desain yang direkomendasi apabila ada pasien yang beda selera? Baik, jadi mungkin saya langsung ke aplikasi yang kita lakukan terakhir. Jadi kebanyakan rumah sakit
yang ada sekarang katakanlah operasi lightingnya menggunakan downlight. Jadi titik downlight yang ada di ceiling itu katakanlah dinyalakan oleh pasien sebelahnya, titik downlight itu akan terlihat oleh pasien yang ingin gelap di sebelahnya. Sehingga kemudian kita coba memberikan solusi dengan menggunakan wall lamp yang di atas bed head, di atas kepala pasien. Di situ pasien yang masih terjaga bisa melakukan aktivitas membaca dan aktivitas yang lain, diharapkan tidak terlalu mengganggu terhadap pasien di sebelahnya dibandingkan katakanlah menggunakan downlight. Dan tadi yang saya singgung, masing-masing pasien ini tetap memiliki kendali terhadap lighting yang ada di dalam zonanya masing-masing, ya kan? Zona pasien 1, zona pasien 2 ini masing-masing bisa mengendalikan lightingnya. Dan bagaimana lighting dari zona 1 ini tidak mengganggu ke pasien di area zona 2. Itu kurang lebih Pak Edi. Baik. Berikutnya dari Pak Paul Wijaya. Berapa efisiensi energi yang diperoleh dengan perancangan pencahayaan ini dibandingkan dengan pencahayaan konvensional? Ya. Jadi sekarang semuanya kita bicara mengenai LED. Ya. Jadi di dunia lighting itu sudah tidak ada, dan secara industri tidak ada spare part-nya lagi untuk lighting konvensional. Kita bicara lighting konvensional ini adalah sumber cahaya menggunakan teknologi filamen. Jadi teknologi filamen ini sudah benar-benar dibunuh ya oleh industri, sehingga memaksa kita semua untuk memang beralih ke penggunaan teknologi LED. Nah, teknologi LED ini sangat berkembang dalam 1 dekade terakhir, dan sekarang sudah efisiensinya cukup tinggi ya, minimal mungkin bisa 100 lumen per watt. Jadi sudah menurut hemat kami tidak diragukan lagi efisiensi dari penggunaan teknologi LED. Ya. Jadi efisiensinya mungkin 2-3 kali lipat dari teknologi konvensional, Pak. Jadi semuanya sekarang didorong ke teknologi LED. Dan secara kualitas cahaya, teknologi LED juga kualitas, tadi saya singgung CRI 90 itu sekarang sudah menjadi barang yang sangat umum di pasaran. Sehingga warna cahaya LED tidak mengganggu atau tidak merusak warna di dalam lingkungan arsitektural. Umur juga ya Pak, umurnya juga lebih lama sekarang LED daripada filamen. Filamen ntar putus, jadi teknologi LED juga lebih awet, ya, lebih efisien, warna, kualitas juga lebih baik saat ini. Harga juga sekarang biasa, industri begitu ya, pasar begitu. Mungkin awalnya mahal, penggunaan semakin banyak, sekarang harganya sudah menjadi tingkat keekonomiannya sudah masuk akal atau sudah murah. Oke, Pak Edi. Masih ada pertanyaan, Pak Edi? Masih ada nih. Senang saya banyak interaksi gini. Gak apa-apa, Pak. Oke, dari Pak Rio Arif ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah sudah ada aturan baku SNI, PUPR atau global terkait standar pencahayaan? Sementara ini baru yang disampaikan tadi, menurut pertanyaan ini baru dari Kemenkes. Oke, ada Pak ya, SNI tadi saya singgung di awal, dunia di perencanaan lighting atau dunia lighting di Indonesia memiliki asosiasi profesi yaitu HTII, Himpunan Teknik Iluminasi. Kemudian himpunan ini menginisiasi SNI atau standar pencahayaan. Mungkin banyak di browsing, di googling pasti dapat ya, udah masuk ke BSN, Badan Sertifikasi Nasional, itu ada SNI penerangan. Memang ya menurut hemat kami secara praktisi memang tidak lengkap, tapi itu sudah cukup untuk bisa digunakan
dalam praktek perencanaan sehari-hari, dari desain interior, SNI lampu jalan, ya itu sudah ada. Baik. Berikutnya yang nomor 2 nih, mohon arahan jurnal internasional atau nasional yang dapat kami akses dan baca berkaitan dengan lighting dan fixture dengan K3 atau dunia kedokteran. Oke. Jadi jurnal yang ya selama ini kita agak berkiblat atau banyak belajar dari standar-standar yang tadi singgung ISNA. Illumination Engineering Society North America. Itu sangat lengkap. Standarnya, ada recommended practice-nya bagaimana, itu yang mungkin kita juga tahu teknologi atau perkembangan dunia medis di North America sana sangat maju, itu bisa menjadi kiblat atau menjadi acuan reference dari sisi pencahayaan. Itu Pak Edi, ISNA. Balik lagi. Oh, yang kalau nasional? Maaf Pak, nasional combine Pak, makanya ya kita jujur lah, nasional kita kurang research ya Pak, kurang penelitian bagaimana kebutuhan manusia Indonesia terhadap pencahayaan. Standar nasional kita juga banyak mengadopsi standar-standar di luar. Memang kita inilah nanti dari dunia institusi pendidikan, riset itu bisa melakukan riset juga di dunia lighting yang bagaimana sih manusia di tropis ini pengaruhnya terhadap lighting mungkin juga akan sangat berbeda dengan manusia di belahan bumi yang lain ya Pak ya. Tentunya ini mungkin perlu riset yang lebih baik mendalam untuk bisa mendapatkan SNI yang lebih akurat Pak, tentunya tidak hanya adopsi itu Pak Edi. Baik, nomor 3 nih, BIM dan IoT, SPS, BMS, sesuatu yang mulai ramai dipergunakan pada fase perencanaan. Apakah sudah ada Pak rumah sakit yang mengaplikasikan IoT BMS ini? Ya, setahu saya memang BMS simple ya, tapi kalau sampai ke Internet of Things mungkin belum. Karena ini menuntut investasi yang cukup tinggi ya, tentunya balik lagi ke masing-masing rumah sakit ya. Kami juga katakanlah memperjuangkan sistem kontrol aja, mungkin diperlukan investasi yang tinggi. Lightingnya bisa di-mobile, bisa terkendali dan sebagainya. Ini masih perlu perjuangan karena juga pada dasarnya mungkin listrik di Indonesia murah ya, mungkin boleh dibilang relatif murah, jadi orang untuk penggunaan lighting control mungkin masih berhitung terhadap investasi. Itu sih Pak Edi. Baik, ini dari Pak Parwianto nih tadi. Maaf Pak Edi, tadi saya kurang menyimak soal SNI, di mana penempatannya. Lux misalnya dipakai di toilet dan sebagainya. Ini ada yang bertanya itu. Ada Pak, Bapak kalau misalnya untuk toilet, koridor, lobi itu ada di SNI Indonesia. Saya lupa nomornya, tapi Bapak bisa cari standar nasional Indonesia pencahayaan, mungkin di library-nya BSN juga badan sertifikasi itu ada. Nanti itu ada kalau SNI untuk yang sangat standar banget itu ada Pak. Untuk ruang kerja sampai ruang kelas sampai toilet itu ada semua. SNI Indonesia yang tadi saya jelaskan diinisiasi oleh Himpunan Teknik Iluminasi Indonesia. Baik, berikutnya dari Pak Donald Nainggolan. Apakah material dinding atau warna dinding mempengaruhi efek cahaya? Betul Pak. Jadi ini Pak, mungkin saya berikan sebagai ekstrim, kalau mau hemat itu kita menggunakan warna-warna yang lebih cerah, warna-warna muda. Kemudian energi lampu yang digunakan
tidak terlalu tinggi, tapi ruangan itu akan berkesan lebih terang karena warna-warnanya juga terang dan cerah. Tapi sebagai ekstrim kebalikannya, kalau kita menggunakan katakanlah kita warna gelap dindingnya, mau kita berikan energi lampu yang setinggi apapun, tetap ada kesan yang gelap dari sebuah ruangan itu. Jadi permainan sebuah instalasi lighting itu adalah kombinasi antara lighting itu sendiri dan finishing dari arsitekturalnya. Ini yang perlu diingat, bahwa katakanlah sama-sama 200 lux untuk sebuah ruangan yang dengan dinding yang cerah dan 200 lux dengan ruangan dengan dinding-dinding yang gelap, itu akan memiliki persepsi yang berbeda terhadap pengguna ruangan. Itu yang penting. Jadi ini penting juga ya dalam dunia architectural lighting, adalah persepsi. Tidak semuanya angka lux itu bukan segalanya. Persepsi dari pengguna itu juga penting. Itu Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak AJN nih. Apa pada bangunan baru yang akan dibangun di samping bangunan lama, desain exterior lighting-nya bisa selesai dengan sekitarnya dan tidak malah menenggelamkan yang lama? Ini strategi desain ya Pak, boleh dibilang. Jadi memang tadi saya singgung bahwa untuk memberikan penerangan luar ini, kita juga mempertimbangkan lingkungannya bagaimana. Memang ada katakanlah ada bangunan fase 1 yang dengan teknologi yang lama diberikan lighting, kemudian dengan waktu juga instalasi lightingnya mengalami depresiasi, sehingga penurunan tingkat keterangan dari wajah bangunan pada malam hari. Kemudian dibangun bangunan fase 2 dengan instalasi yang baru, dengan watt yang baru pun, ini bangunan yang baru pun akan lebih terang dari bangunan yang lama. Hal-hal ini menjadi bagian dari strategi desain ya. Bagaimana kita mensiasati bangunan lama, instalasinya udah tua, dengan bangunan yang baru. Ini tentunya mungkin kalau memang ingin tetap seperti inisial pada saat awal ya, tentunya kita meminta klien bangunan yang lama pun bisa direnovasi sehingga wajah kedua bangunan tuh, bangunan lama, bangunan baru, ini bisa tetap balance ya, seimbang. Demikian Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Junar. Izin tanya kembali, kami pernah lihat bahwa teknik pencahayaan untuk tanaman pangan seperti padi yang bisa lebih cepat tumbuh, di mana dilakukan pencahayaan dengan kekuatan lux atau lumen tertentu di malam hari. Pertanyaannya, apakah benar? Kalau benar, tentunya bisa meningkatkan logistik ketahanan pangan. Mohon penjelasan detail bila narasumber memahami hal tersebut. Terima kasih. Baik Pak, ini sebenarnya di luar konteks ya, tapi saya jawab sendiri. Jadi tadi saya singgung, manusia itu punya pengaruh tersendiri terhadap matahari, terhadap cahaya. Dan dengan keyakinan yang sama, sinar itu juga mempengaruhi tumbuh-tumbuhan atau tanaman pangan dan sebagainya. Ini banyak sekarang banyak research juga, tapi variabelnya juga demikian kompleks ya Pak, karena tanaman ini macam-macam, kebutuhan cahayanya juga macam-macam. Jadi ini tanaman padi mungkin beda dengan tanaman sagu, beda dengan tanaman jagung. Ini dosis lightingnya, variabel spektrum cahaya yang digunakan tuh akan bisa berbeda dan butuh penelitian yang sangat. Jadi kebetulan kami juga secara hobi sih main-main ya dengan istilahnya sekarang grow light. Jadi misalnya spektrum biru itu lebih mempromot pertumbuhan vegetatif, kemudian spektrum merah itu lebih mempromot pertumbuhan generatif. Pertumbuhan generatif ini untuk bunga dan buah. Ya, ini banyak literatur yang mengenai iya, dan ini cukup terbukti ya digunakan. Mungkin Bapak bisa mengacu ada website
ada pertanian hidroponik indoor dengan full lighting ya seperti tunasfarm.id, ini sudah aplikasi secara komersial ini banyak sudah digunakan di Indonesia ya, indoor farming. Begitu Pak. Baik. Ini pertanyaan yang di chatbox sudah habis. Adakah yang akan bertanya secara langsung dengan mic? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Hestu Widi Nugroho yang sudah menyampaikan paparan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada acara webinar ini. Terima kasih pada Pak Paul Wijaya yang juga sudah menyampaikan safety moment sore hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang bergabung di acara webinar ini. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya, tentang tata udara rumah sakit. Ini masih ada kata kunci yang sama, rumah sakit. Ya, silakan bergabung bagi yang berminat pada jam yang sama. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tetap disiplin dengan protokol kesehatan ya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi, terima kasih semuanya. Ya, selamat sore Pak. Terima kasih. Selamat Selamat sore Pak. Terima kasih Pak Paul.